sebentar. Ini kalau mau diskusi, ini kan ada Bang Jibril nih. Bang Jib udah monitor, udah ambil paketnya. Monitor, Bang. Karena menarik tadi. Ini ada Bang Koko juga nih. Menarik pembahasan tadi nih, Bang Jib. Mungkin bisa disambung aja dulu. Hostnya apa ini? Muslim atau Kristen, Bang? Saya Muslim, Bang. Islam, alhamdulillah. Saya menyayangi Yesus. Siap, salam kenal, Bang. Salam kenal. Bang Blender, nanti lanjut lagi Bang Blender ya, biar Bang Jibril dulu lanjut sama. Oh my Ya, nanti god, Bang. oh yeah, oh no. Silakan Bang Jib, lanjut. Apa yang dibahas tadi? Bang Blender nggak boleh. Jangan mengada-ada. Gimana? Iya, itu mungkin Bang Koko mau tanggapin berbicara ilmu pengetahuan sains tentang air kencing onta itu ada penelitiannya, ternyata dia bisa menyehatkan, menyembuhkan ketika ada orang yang sakit perut dan sebagainya. Silakan yang teman-teman Kristen lah. Kita diskusi santai aja. Kalau bisa kita utamakan knowledge, pengetahuan. Biar teman-teman dapat ilmu, kita juga dapat ilmu. Silakan. Dewasa, jangan saling aman Bang Koko. Kalau boleh nanya nanti gantian ditanya gitu. Lanjut. Aku nyimak aja dulu. Izin juga typingannya kawan-kawan yang dibawa ya, dijaga typingannya, tap layarnya juga biar komalnya kuat, biar kita bisa diskusi edukasi. Kalau ada teman-teman Kristen lain yang mau naik, silakan, ada 2 kursi lagi kita siapkan untuk teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen dulu tapi ya yang naik ya, biar enak dialognya. Kebetulan ada narasumber Bang Jibril sama Bang Blender. Kalau macam-macam Bang Blender langsung gas. Kalau masih aman terkendali silakan Bang Jibril lanjut. Apa yang mau diangkat temanya nak? Tes piring. Silakan Bang Jibril. Iya, apa yang mau dibahas? Permisi Bang. Bisa gini. Ke Bang Jibril aja. Kan ya di tempat di Gajah Mada. Putus suaramu Darel. Woi Darel, diam dulu, kau mute aja dulu. Putus suara. Kristen lain dulu. Oh ya, Oten lain dulu. Tadi Bang Antasena ya mau nanya ya, silakan Bang. Ini Bang, saya mau nanya, di Muslim itu kan Isa itu punya pengikut yang Hawariyun kan? Betul. Dan agama Muslim mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya adalah Muslim. Bahkan murid Isa pun ada Muslim. Oke, saya setuju dengan ini. Muslim dalam kata arti bukan beragama Islam, tetapi Muslim bahwa orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Kepada Tuhan yang satu yang tidak terlihat terus. Ya. Yang saya mau tanyakan ke Abang, bisa Abang share mengenai kaum Hawariyun itu dia seperti apa? Karena yang saya tahu kaum Hawariyun itu terbagi 3 golongan. Itu sama persis dengan sejarah Kristen yang mula-mula. Dan suatu golongan terakhir itu mengatakan dirinya Muslim. Nah, ini ada korelasinya terus ke sini sampai ke zaman Nabi Muhammad, di mana orang sekitar dia hampir semua Nasrani. Oke. Bisa dijelasin Bang? Oke, kalau kita rujukannya ke Abang nanya dari segi Muslim ya, saya jelasin dari segi Muslim, habis itu baru kita ke general. Saya nggak akan nyebrang ke kekristenan. Kalau kita buka dari Ibnu Katsir Bang, itu dia ada dia di tafsir surat Al Imran ayat 52. Habis itu Tarikh Al Rasul Al Muluk, itu sejarah para rasul. Itu di Imam At-Tabari juga ada. Habis itu di Al-Quran diceritakan juga di surat As-Saff sama Al-Maidah. Yang diceritakan di Al-Maidah 111 ke 112 yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir itu Hawariyun ini ada 12 orang. Namanya itu Syamun bin Hamun, Andrawarus, Yakub bin Zabdi, habis itu Yuhana, yang Abang kenal mungkin Yohanes, Filipus, yang dikenal Filipus mungkin, Bartholomus, habis itu Tuma, Mata, Yakub bin Alfi, Tadius, Syamun, sama Yuza. Nah, Hawariyun ini itu ada di abad 1 dan dikutip oleh ada gereja Abang juga di abad kedua, abad ketiga, mereka menyebutnya sebagai Arianus Bang. Arianus ini umat atau pengikut Nabi Isa, makanya disebut mereka Nazarethian.
dalam bahasa Inggrisnya Nazarethian, atau karena disebut Nazarethian itu karena ya Yesus Nabi Isa dari Nazareth. Makanya disebut Nasaroh atau Nasrani. Mereka ini yang akhirnya itu di tahun 257 ke 313 itu Konstantin hapuskan Arianus ini karena mereka tidak menuhankan Nabi Isa. Nah, di tahun 313 Konstantin itu mengeluarkan Acti of Nicaea itu melegalkan kekristenan di Rome. Nah, baru di situ ada Tritunggal nerusin ajaran Tertullianus, karena Tertullianus itu lahirnya 155 ke 240 230. Nah, jadi yang abang tanya Hawariyun ini, mereka ini original followers of Isa. Makanya Nazarethian atau Nasrani. Nah, mereka cuma ada di abad 1 dan Bang? Halo? Lanjut, lanjut. Iya. Kedengaran nggak Bang? Iya, kedengeran sekarang. Iya, tapi yang saya bukan kaum Hawariyun itu tergolongan juga waktu itu, Pak. Gimana? Apakah Hawariyun? Hawariyun itu kan setahu saya terbagi 3 golongan kan waktu itu juga. Menurut Ibnu Katsir ya betul. Iya, di At-Tabari itu dia. Jadi kan ada golongan yang menganggap bahwa Allah itu ada bersama-sama mereka, kemudian naik ke surga. Ini posisi Yesus atau Isa kan waktu itu. Kedua, bahwa Isa itu adalah anak Allah. Yang ketiga, bahwa Isa itu hanya sekedar utusan Allah. Dan golongan inilah yang dibilang umat Muslim adalah golongan Muslim pada saat itu, iya kan? Yang tidak menuhankan Nabi Isa betul, Iya. Muslim. Golongan utusan. Berarti kan ada 3 golongan kan? Maka Iya, ini betul. akan sejalan dengan sejarah gereja mula-mula. Nah, Iya, itu, makanya tadi saya kaitkan Nazarethian itu Nasrani itu gereja ambil. Padahal mereka bukan Nazarethian. Kan Nazarethian ini pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa dari Nazareth, Bang. Sementara mereka bukan dari Nazareth. Sementara mereka dari Roma. Yang saya pahami, Nasretian itu kan yang menganggap Yesus adalah anak Allah, setahu saya. Nazarethian ini nama kota, Bang. Nazareth itu nama kota. Jadi pengikut Nabi Isa yang dari tempat Nabi Isa lahir. Makanya Iya, disebut karena Nasrani, mereka berasal dari Nasaroh. Nazaret kan, mereka berasal Ya. Nazaret, tetapi mereka Ya. menganggap Isa itu sebagai anak Allah, gitu loh. Nah, ini sekarang hubungannya ke Muslim apa? Karena Muslim menganggap golongan ketiga bahwa Yesus itu bukan anak Allah, bukan Allah, tetapi hanya seorang utusan. Itu. Tetapi kepercayaan mereka otomatis saat itu mereka semua pasti percaya penyaliban. Nah, konteksnya itu sebenarnya permasalahan kita bukan Yesus Tuhan atau bukan, Muhammad Nabi atau bukan, nggak ketemu pasti. Kita sebagai Muslim percaya kalau penyaliban itu ada, Bang. Penyalibannya Iya. kita nggak nafikan karena ada 6.000 korban penyaliban di abad 1 oleh Romawi. Iya, makanya itu kan pertentangan kita kan sebenarnya di situ. Berbedanya antara Muslim dan Kristen adalah ketika di Muslim bahwa diserupakan. Nah, saya nggak tahu, ini yang tahu abang persis dalam bahasa aslinya apa diserupakan ini. Kan kita diserupakan itu kan di Indonesia juga ada terjemahan kan. Nah, tetapi kaidah di bahasa Muslim kan abang tahu sendiri ya, di situ aja sebenarnya perbedaan kita. Karena kalau saya lihat dari kitab-kitab ulama di Muslim itu hampir menyamai ajaran-ajaran di kekristenan itu sendiri. Dan kalau Kristen itu sebenarnya bukan masalah Yesus itu Tuhannya, tetapi ajaran Yesusnya itu poin penting di orang Kristen. Bukan masalah Yesus itu Tuhan atau itu udah selesai buat orang Kristen kalau saya bilang. Itu di An-Nisa ayat 157, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang
pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti perasaan belaka. Mereka pula tidak yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Jadi gini Bang, Abang tahu nggak dari gereja-gereja pertama yang di abad 1, abad 2, mereka pun sebelum Yesus ini atau Nabi Isa ini dikuburin, mereka udah ragu itu siapa. Sampai sini make sense nggak? Iya, saya paham. Bahkan di zaman itu kan memang banyak ajaran-ajaran kekristenan. Jadi mereka terpecah tentang siapa Isa ini dia sebenarnya. Makanya saya bilang kan sejalan. Jadi yang dibahas itu bukan Tuhan. Jadi perdebatan-perdebatan ini sebenarnya di kekristenan itu udah ada dulunya. Sudah ada dari dulu. Makanya kalau Anda bilang Kristen itu dulunya Muslim, ya saya sepakat Muslim. Yang pertanyaan saya, jangan sampai Nabi Muhammad ini juga ternyata Christ follower, karena orang-orang di sekitar dia, kakeknya, orang yang mengatakan dirinya nabi, itu semua kan pendeta. Kalau penabi itu mengaku dia menerima wahyu Bang, tapi kalau pendeta kan nggak mengaku menerima wahyu Bang. Tetapi kenabiannya waktu kecil kan seorang pendeta yang memperkenalkan pertamanya ke kakeknya apa ke pamannya itu kan. Siapa? Yang ketika dia dibawa ke mana itu jalan, pamannya apa kakeknya itu dia? Tunggu, ini Rasulullah cerita bahasa roh atau mungkin dalam hadis apa? Dalam mana itu? iya, cerita Nabi Muhammad berarti kan? Itu Iya. kalau Rasulullah ya dia dari kecil. Udah ditandain karena memang orang-orang itu kan Yahudi seorang pendeta kan? dia ada pendeta yang ngelihat dia, habis itu nyari tanda kenabian, habis itu ketemu. Habis itu pendeta itu bilang jauhkan dia dari orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi ini lagi nyari nabi selanjutnya. Makanya saya yang tanyakan adalah perdebatan sekarang ini ya, kenapa zaman itu orang di sekitar Nabi Muhammad itu banyak Nasrani, bahkan istri-istrinya pun ada yang Nasrani, tetapi nggak dipaksa dan nggak disalahin sama Nabi Muhammad saat itu kepercayaan mereka. Kenapa kalau kami Bang Islam, Abang tahu nggak secara sejarah ya, ini fakta sejarah ya, kekhalifahan itu dari setengah Asia sampai ke Spanyol Bang, itu justru Islam minoritasnya Bang. Jadi kami tidak memaksakan agama kami. Iya, saya paham. Di zaman itu memang tidak ada pemaksaan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri, istri-istrinya yang Nasrani pun tetap menganut Nasrani zaman itu kan. Kenapa yang Muslim sekarang seolah-olah bahwa kekristenan itu salah, kepercayaan itu salah, dan di kita yang benar? Bukan, tunggu. Ahli kitab mereka itu akhirnya syahadat Bang. Istri Rasulullah nggak ada yang nggak Muslim. Agak ketinggalan di situ. Nanti Semua istri Rasulullah Muslim Bang. Meskipun mereka Nasrani dan keyahudian, mereka akhirnya syahadat. Iya, mungkin saya boleh bagi referensinya di mana itunya. Itu di Ibnu Katsir ada, habis itu di Sirah Nabawiyah ada. Oke. Karena saya ya mereka masih tetap Nasrani sih setahu saya. Ya itu aja. Makanya saya agak cobalah dilihat daripada berdebat nggak jelas masalah bahasa asli atau segala macam. Coba kita runtut historinya ke sana. Di awal. Kalau ngikutin fakta sejarah sih, ya kalau Abang belajar soal fakta sejarah ya, saya yakin Abang pasti udah keluar dari gereja. Karena keimanan adalah keimanan. Oh iya, kalau soal iman kita nggak bisa jalan. Istilahnya kan gitu. Kalau kita dengan keimanan pasti subjektif menilainya. Iya, kalau soal keimanan sih kita nggak bisa sentuh ya, tapi dasar iman kan yang kita bahas dasar iman. Iya. Ya kalau Abang, insya Allah Abang nyembah mouse juga nggak ada masalah sih. Maksud saya dasar kenapa Abang nyembah mouse-nya yang kita pertanyakan. Jadi kalau kita ngomongin soal fakta sejarah, dari fakta sejarahnya aja kitab Abang nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3. Tempat lahir Yesusnya itu ditemukan oleh Saint Helena yang notabene-nya di abad ketiga. Tempat lahir Yesus, tempat pembunuhan Yesus dan seterusnya itu ditemukan oleh Saint Helena yang notabene-nya orang tua dari Konstantin yang melegalkan yang tadi saya ceritain tahun 313 dia ngeluarin Akte Nikne untuk melegalkan kekristenan. Itu di abad 3 semua Bang. Abad 1, abad 2, abad 3 tuh nggak ada.
Sebenarnya kan ke sini-sini makanya di Kristen sendiri ada oneness, ada ini. Ya, saya takutnya ajaran-ajaran dari itu masih berlanjut sampai sekarang dan perdebatan itu memang akan tetap berlanjut karena di Alkitab kalau saya ada pernyataan seperti itu dalam Lukas. Dia akan menjadi perdebatan supaya menjadi nyata hati banyak orang. Enggak, tapi sekarang yang didebatin gini bang, menurut iman abang, Tuhan itu bisa turun ke bumi dan merendahkan diri dan seterusnya nggak, bang? Konsep keimanan. Iya. Tuhan bisa jadi kita nggak bisa jadi Tuhan. Itu aja simpelnya. Tuhan bisa jadi apa aja bang? Bisa. Nah ngeri nggak bang? Kalau Tuhan bisa jadi apa aja, dia bisa jadi iblis nggak bang? Kemahakuasaan Tuhan bagaimana sih bang? Dengan maha kuasa. Dengan izin Allah? Dengan izin Allah, apakah kejahatan itu tidak terjadi? Nah itu bang, dengan maha kuasa bang, arti maha itu apa sih kalau kita buka di KBBI ya pelan-pelan. Maha itu artinya terikat, kekal. Jadi kalau dia maha kuasa, dia nggak pernah sedetik pun kehilangan kekuasaannya. Jadi kalau abang bilang, oh Tuhan saya maha kuasa, abis itu detik selanjutnya abang bilang Tuhan saya jadi manusia, itu abang udah menggugurkan mahanya bang. Sampai sini? Sekarang gini bang. Iya. Kejahatan, tindakan kejahatan yang dilakukan manusia untuk kebaikan, apa ada izin Allah apa enggak? Segala sesuatu itu jadi dasar izin Allah, betul? Ya iya. Bang, Kenapa dia nggak bisa menjadi apa? sedikit nambahin. Tapi kalau abang, bukan berarti nah di situ yang abang kan ketika dia menjadi manusia, apakah kemahakuasaan dia hilang? Tidak. Oke, kalau abang mau ke sana, coba kita luruskan. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Rancangan dia pasti rancangan yang baik selalu. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ya tidak. Nah, katanya maha pencipta bang. Secara definisi maha pencipta kan dia menciptakan segalanya bang. Kalau abang mengaku Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti abang bukan monoteis bang, abang politeis. Sekarang begini bang, kalau umpama saya percaya, dia itu berarti saya berpikir menilai Tuhan saya dengan pikiran saya sebagai manusia. Ngerti nggak? Saya nggak mungkin dong Tuhan itu baik, nggak mungkin Allah maha pengasih penyayang, Allah yang di Muslim. Kita nggak bahas soal Tuhan kita baik atau buruk bang. Tuhan kita pasti baik. Sebenarnya, tapi yang saya tanya Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Sekarang kalau saya bilang sebagai keimanan nggak mungkin dong Tuhan segitu. Nggak mungkin gimana bang? Secara kitab Allah nggak mungkin ciptakan kejahatan. Itu. Oke, ini kalau saya buka gimana bang? Gini loh, pertanyaan ini coba abang fokus dulu nih. Ini saya buka dari Sefaria Library. Sefaria ini Keyahudian. Ini kitab mereka nih bang. Di Yesaya 45 nomor 7, ini ada original teksnya. Ini saya translate ya bang ya. Di sini dibilang, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Jadi Tuhannya Yesaya ini bang menciptakan segalanya, kebaikan, keburukan, segalanya. Nah tiba-tiba abang, doktrin abang, pemahaman abang itu tiba-tiba jadi pagan bang. Tiba-tiba oh enggak, Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Padahal Tuhannya nabi-nabi menciptakan segalanya bang. Itu ajaran pagan dari mana tuh yang abang serap tuh bang? Sekarang gini bang, itu kan pemahaman kealahan. Allah bisa, kita secara logika. Nah bukan buat kejahatan apa enggak ya suka-suka dia. Pemahaman abang itu kepagan-paganan bang. Kalau kita nyembah Brahmana nanti ada Shiva. Kalau kita nyembah Zeus nanti ada Hades. Kalau kita nyembah Wisnu nanti ada penghancurnya. Itu kepagan-paganan bang. Itu politeis. Pemahaman abang itu ke sana bukan konsepnya begitu bang. Allah itu menciptakan, dia bisa berbuat baik, dia bisa jahat juga kan. Tapi kitab yang dia kasih ke kita adalah untuk menjadi pengasih. Kitab saya nggak ngomongin kalau itu buat kita. Iya, saya nggak ngomongin kita ke Allah seperti apa dan bagaimana kita menjadi seperti Allah. Kita harus melakukan apa yang saya nggak ngomongin perintah Tuhan pasti baik-baik doang dong bang.
Kalau yang nyuruh jahat itu bukan Tuhan. Ya karena itu untuk kita. Kita sama-sama tahu itu, tapi yang kita lagi bahas ini, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Dia bisa Maha Pencipta, dia bisa aja ciptakan kejahatan. Dia bisa merancang semuanya. Udah berubah ya? Enggak, saya Udah kan ketauhid-tauhidan saya ya, Bang, ya? berbicara pemikiran saya bahwa Allah itu baik. Tetapi sebagai otoritas Allah, dia bisa berbuat kejahatan, dia bisa berbuat baik. Orang dia maha Iya. kuasa kok. Apa aja Iya, bisa bikin. berarti Tuhan Abang Maha Pencipta berarti menciptakan segalanya ya, Bang ya? Secara Enggak, ajaran, nggak ada karena itu kalau saya gini bilang. Bang, ini saya sebagai Muslim nih. Ya, Assalamualaikum Ustaz Tahta, maaf nih saya ini. Saya sebagai Muslim Bang, penjelasannya kalau dari Muslim gini Bang, simple. Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha Pencipta Bang. Segala sesuatu itu Allah ciptakan. Nah, Allah menciptakan dalam Al-Quran dinarasikan, Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri, ada baik, ada buruk, ada miskin, ada kaya, ada dan seterusnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah ini menciptakan segalanya. Namun manusia ini diberikan free will, artinya kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Nah, manusia ini bisa berlaku baik, bisa berlaku buruk. Tapi Allah selalu memerintahkan manusia untuk melakukan atau memerintahkan manusia untuk melarang. Nah, jadi ada perintah-perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kerjakan yang aku perintahkan, jauhkan laranganku. Itu makanya kita jadi mukmin, jadi muslim. Nah, kalau di Islam begitu Bang. Pencipta kita satu, kuasanya satu. Nih Abang tiba-tiba kenapa tiba-tiba Abang- Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan, ada kuasa lain, ada ini. Wah, itu politeis Abangku. Nggak, saya nggak pernah ngomong kuasa lain. Tetapi kalau abang punya prinsip begitu, kenapa abang mempertanyakan kok Yesus disalib? Jahat apa enggak? Ah, itu harusnya kan itu balik ke abang lagi Pertanyaan saya tadi itu ke Bang Immanuel, kita bisa nggak mandi pakai air kencing, Bang? Simple, mungkin terlalu ya elah receh banget. Tapi coba Bang jawab, kita bisa nggak mandi pakai air kencing, Bang? Bisa-bisa aja kalau ada yang mau. Secara harafiah mandi itu mensucikan diri. Kalau pakai kencing itu najis. Jadi nggak bisa kita mensucikan diri terhadap hal yang najis. Berarti nggak bisa dong Bang. Itu kan udah masuk ke keimanan berarti. Bukan, enggak. Ini kita nggak usah pakai iman dulu. Bisa nggak kita mandi pakai air kencing? Kalau yang mau ya silakan, yang nggak mau ya enggak. Itu prinsip. Enggak, saya nggak nanya mau atau enggak. Saya nggak. Siapa yang mau mandi pakai air kencing? Bukan mau atau enggaknya, tapi kita bisa nggak mandi pakai air kencing? Bisa-bisa aja. Kalau ada yang mau nampung air kencingnya, logikanya kan gitu aja. Siapa yang mau nampung air kencing sampai 1 ember? Kan gitu. Pertanyaan abang juga kadang aneh-aneh juga. Enggak, karena ya itu iman abang berdasarkan pembunuhan, sementara membunuh itu dilarang. Itu sama aja mandi pakai air kencing. Ya, makanya saya bilang, abang tadi ngomong ke abang Immanuel tentang kejahatan itu ya, tapi abang sendiri yang ngomong bahwa Allah bisa kejahatan dengan kebaikan. Bisa. Beda dogmanya itu. Ngaco ini orang. Gimana? Gua jelasin tadi iman atas dasar pembunuhan itu rekayasa Allah itu gimana? Oke lah, saya ini lagi berisik ini, saya lagi ada kerjaan. Oke. Aku jelasin yang tadi Jibril yang tentang Allah yang menciptakan kejahatan itu. Nah, silakan. Ya, kejahatan di situ bukan tentang segala sesuatu yang jahat berasal dari Dia. Kejahatan itu di situ konteksnya sebagai hukuman di situ. Hukuman, bencana seperti air bah, kelaparan, itu hukuman semua akibat perbuatan salah dari manusia, akibat dosa. Jadi kejahatan di situ itu definisinya tentang hukuman. Seperti itu, yang dianggap manusia sebagai kejahatan. Tapi konteksnya di situ hukuman. Nah, tentang penyaliban, kamu bilang penyaliban dasar Enggak, ini tunggu dulu. Kok abang kontekskan ke sana? Ini tulisannya, Bang. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu ini. Ini jelas dia bilang, ini letter red loh Bang. Dia bilang dia menciptakan kejahatan. Di mana itu? Di mana kitabnya? Yesaya 45 nomor 7.
Nih, bahasa Inggrisnya create evil. Dalam original teksnya ra. Ra itu kejahatan. Iya betul, itu betul, nggak ada yang salah itu. Tapi konteks di situ tentang hukuman, bukan tentang Di mana ngomongin soal hukumannya, Bang? ya di situ menciptakan kejahatan di situ kan konteks ini gimana? Kalau berbicara tentang konteks, Yesaya 45 ayat 7 ini bunyinya begini. Hah. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nah, kok jadi nasib malang? Tuhan yang membuat semuanya ini. Kok jadi tiba-tiba nasib malam, Bang? Original teksnya bilang ra, evil, kejahatan. Kalau nasib malang kan bad luck, Bang. Iya, di sini yang saya baca begitu. Oke, kita kayak yang LAI ya, Yesaya 45 nomor 7. Di sini tiba-tiba nasib malang. Betul nggak? Nah, nasib malangnya ini saya original teksnya. Ini original teksnya tetap, Bang. Ra. Bad, evil. Bukan malang, Bang. Dan kalau dalam bahasa Inggrisnya juga, kita buka yang KJV, create evil, menciptakan kejahatan. Masa Abang lebih percaya ini daripada original teks? Saya pikir ya benar juga ya. Karena ini kan disebutkan di sini tuh menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib pujur dan menciptakan nasib malang ini terjemahan baru ya. Mungkin Akulah terjemahnya. Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya, artinya Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan I form the light and create darkness. I make peace and create evil, menciptakan kejahatan. Oke, berarti saya setuju. Tuhan menciptakan kejahatan juga. Tetapi ada tetapinya ya. Ya. Dalam Kristen itu iman kita itu menjelaskan bahwa Tuhan dia merencanakan, dia menciptakan, memang semuanya diciptakan, tetapi dia merencanakan kebaikan untuk manusia. Oke lah, dia ciptakan semua ya, iblis apa, malaikat, tetapi dia merencanakan ya, beda menciptakan ya, dia merencanakan yang baik untuk manusia. Itulah ideologi kita. Oke, lanjut Bang. Nah iya, maksud saya jadi salah juga tuh kalau ada yang bilang kalau Kristen ini Bang 95% dari yang non Muslim saya tanya Tuhan mereka nggak menciptakan kejahatan, padahal letter di buku kalian ditulis. Tapi ya mungkin karena ini kitabnya orang Yahudi ya, dan orang Yahudi percaya kalau Tuhan mereka memang menciptakan segalanya. Karena detik Abang bilang Tuhan Abang tidak menciptakan segalanya atau tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Abang. Berarti ada dua kuasanya. Kalau saya percaya menciptakan kejahatan, menciptakan ya. Iya, menciptakan. Menciptakan Betul. saya percaya, sangat percaya karena ada iblis. Nggak mungkin kalau dia nggak menciptakan iblis. Masa iblis terjadi begitu aja, nggak mungkin kan? Itu sudah ideologi paling logis lah. Iblis nggak mungkin terjadi begitu aja. Pokoknya semua dunia diciptakan. Tetapi Allah kita dalam Kristen itu merencanakan yang baik untuk manusia. Iya, perintahnya juga baik-baik terus. Kita setuju di situ. Tuhan pasti nyuruh kita yang baik-baik. Yang nyuruh jahat itu iblis, kita tahu. Dan iblis ini di bawah Tuhan secara hierarki. Iya. Nah, Betul. Ideologinya begitu. ya. Oke, Terus lanjut. gimana? Terus gimana tadi Bang Koko Al? Kok jadi Koko lu? Kemarin bukan namanya Al doang, kenapa jadi Koko? Ya, Banyak gaya dia tuh, banyak gaya. Udah kiri dia, jadi koko kiri. Udah miskin dia. Jadi menurut saya bukan teolog, tapi menurut saya kita itu kan di gereja itu selalu dijelaskan oleh seluruh pendeta itu bahwa Allah merancang ya, Allah merencanakan, merancang sama merencanakan persis itu sama itu. Dia merancang begitu loh, yang baik buat manusia. Tetapi betul Abang bilang kalau dia menciptakan kejahatan juga, iya betul, semua diciptakan, yang jahat yang baik diciptakan, nasib malang nasib buruk diciptakan, tetapi dia merancang yang baik buat manusia. Itu yang mungkin akhirnya kita berpegang berarti Allah menciptakan yang baik semua. Karena kalau dia menciptakan baik semua, baik ada nggak Bang? Ada. Loh, kalau seluruh dunia ini baik Bang, baik itu ada nggak Bang? Baik itu kan sifat. Baik itu Ada. nggak ada dong Bang. Parameter baik apa kalau nggak ada jahat Bang? Iya, makanya saya setuju. Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk yang baik, yang buruk. Ya. Tetapi
dalam Kristen Allah merencanakan yang baik buat manusia gitu loh. Iya, betul. Itu Setuju. dibedakan ya. Jadi saya setuju sama Bang siapa nih? Yang bilang Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Setuju saya, menciptakan semuanya diciptakan. Nah, Jadi itu apa Bang Antasena. namanya? Bang Antasena tadi bilang Tuhannya nggak menciptakan kejahatan. Itu makanya saya bilang mungkin cara dia Memang tidak. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Nah, lo Bang Leo. Saya tegaskan. Oke, mantap nih. Ya, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Lalu siapa Harus pencipta tegas itu. kejahatan, Bang? Baik, makanya kalau mengutip ayat, jangan tafsir sendiri, menurut pemikiranmu sendiri. Ya. Jadi yang Mari kita menciptakan uji. kejahatan siapa, Bang? Sebentar, makanya kita uji. Oke, mari kita kaji. Asik. Menggunakan pemahaman. Kita mengkaji. Baik ya. Pertama, Allah sang pencipta. Sama nggak kita? Sama nggak Iya. kita? Allah yang menciptakan segala Iya. sesuatu. Mm-mm. Oke. Yang kedua, dia tidak dapat diserupakan dengan apapun. Artinya segala ciptaan diciptakan oleh dia. Laisa kami Sebentar, Sayun itu. bentar dulu. Nah, nanti ke sana ntar. Jadi segala ciptaan yang diciptakan oleh dia tidak mungkin akan sama seperti dia. Betul tidak? Betul. Dua. Oke. Sekarang kita masuk pada poinnya ya. Nggak, tunggu dulu. Bang Leo ini Kamu muslim kutip. atau Yo, non saya muslim? ntar masuk ke Yesaya 45. Sudah kalau sudah dari cara saya melafalkan kata kamu sudah tahu. Kalian kan menyebut Allah, Oke. kalian menyebut Allah. Oke. Kristen. Kamu sudah tahu, nggak perlu tanya. Siap, Jadi nalar mesti dipakai, Siap. Oke. Asik. ya. Biasa aja lah bos. Nalar mesti dipakai, gitu lah. Oke. Nggak, saya Jadi suka gini, nih nggak, orang seru kayak ini gini, seru. seru. Saya biasa Seru, aja, seru. teman-teman biasa aja. Terus. Makanya kan kita perlu pembuktian, betul nggak? Oke. Jadi kamu sok-sok mengutip bahasa Ibrani ya. Menjadikan terang dan menciptakan gelap. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Tuhan, Allah sang pencipta kan? Hmm. Oke. Saya mau tanya dulu. Mau berbicara eksistensi Allah. Tuhan Allah yang kamu sebut satu, betul? Betul. Oke. Nggak, ini Satu yang mundurnya kamu jauh banget. maksudkan- Jadi siapa yang nyiptain Enggak, kejahatan, Abang? supaya ada pemahaman, Bang. Kenapa? Supaya ada pemahaman. Karena ini ada berhubungan dengan kitab Kejadian. Enggak, ini kita mau ke Bandung jadi ke Tapi Makassar saya- dulu. Enggak. Saya mau coba menarik. Ini tinggal masuk pada larang, Bang. Kenapa kita Kamu takut ya? Bilang aja kalau kamu takut. Bukan. Jadi siapa yang Kalau kamu menciptakan takut, kejahatan? sudah, saya bilang aja kamu takut. Gitu loh. Enggak, Ini saya tahu Anda banyak neraka lo kali, tahu saya nggak tahu takut? banyak kali. Hubungannya, Enggak. Bang, kronologinya, Iya. ada paralelnya. Iya, Oke? jadi siapa yang menciptakan Sudah, kejahatan, jadi Abangku? tenang aja. Jadi gini. Jadi kan, satu kan kamu katakan Allah satu kan? Satu dalam pengertian apa? Apakah Anda bisa apakah Allah itu bisa dinumerik? Allah masuk Tritunggal lagi. Bentar, jangan Bang, begini. Bang, kamu coba otak kamu kalau nggak kelas di sini turun aja dulu kamu. Ya? Bukan, Karena kamu nggak nyampe, nggak, bukan. Kamu nggak nyampe pemahamannya. Di sini kan kita mau menguji. Gak bisa. Kita mau bilang aja Bang, kamu grogi gitu loh, udah tantrum. Udah tantrum, udah lah ya. Mau diskusi enggak? Ada Ya udah, paralelnya Coba loh. kita ikutin Makanya paralelnya. Coba kita ikutin. Iya, Oke, kan kita kejadian disebut juga. Tetapi saya mau mengejar Anda dengan kata satu. Ya. Apa kata satu itu bisa dinumerik? Satu itu tunggal. Nggak perlu dinomerik pun tunggal. Tunggal bukan Tunggal. Jadi- bukan numerik. Baik. Kalau begitu, Mantap, terjawab ya. sebentar Bang. Oh, belum. Tadi kamu bilang itu tunggal itu satu. Tunggal itu bukan numerik, Bang. Lah kenapa Anda menyebut satu? Tunggal itu bukan numerik, Bang. Kan Abang bilang Abang Iya, mau kenapa mengarahkan Anda saya menyebut Tuhan saya bisa satu? dinomerkan kan? Saya bilang tunggal itu nggak bisa dinumerikan. Jadi sekarang kamu jelaskan apa itu kata satu untuk Tuhan. Tunggal. Esa. Iya, jelaskan kata tunggal untuk satu. Silakan aja. Iya, Tadi satu. kamu menyebut satu. Kamu mau menganulir ucapan kamu. Tunggal. Salah bahwa kamu salah. Tunggal.
Tadi kamu menyebut kata satu. Iya, Kalau kamu esa, bilang satu, salah, tunggal bilang itu aja maknanya salah. sama, tergantung Beda konteksnya. satu, tunggal dan esa. Beda, Lah, Bang. halau wala Taila bilang Kamu kalau belajar esa. bahasa Indonesia tidak? Oke, Bang, kalau Satu, tunggal, tunggal, esa beda. Oke? Sabar dulu. satu tunggal sama Dengar, kata satu bisa dinomorik. Karena satu kan? Tunggal Kalau satu-satunya? tidak bisa dinomorik. kalau satu-satunya? Nah, beda lagi. Nah, Beda esa itu lagi. satunya. Kalau kamu menyebut Tunggal itu satu-satunya. Dengar, Bang. Segininya menyembah Satu makhluk itu- sampai satu aja dipecah-pecah. Makanya sekarang kita uji aja siapa yang benar gitu loh ya. Diuji Iya. Bang ya. Kalau kamu ngeri untuk menghadapi saya turun. Setan dari neraka lo bawa gue nggak Gini takut. Bang. Kata satu kamu mencoba menyangkal, kamu bilang bukan satu. Kan gitu. Sudah kamu Enggak, ngaku salah kalau dengan kata satu, kamu ya. kan menumerikan Tuhan kan. Saya Sekarang bilang kalau satu tunggal itu numerik bukan atau numerik. bukan? Kalau begitu jangan Anda sebutkan dengan kata satu. Satu-satunya. Sekarang ditambah satu-satunya lagi ya. Iya. Teman-teman lihat ya, Esa dia mulai itu menyangkal logikanya. satu-satunya. Ya. Oke, saya turuti aja lah ya. Oke. Kalau nurut Anda dong. mau menyangkal tentang sebutan kata satu, iya Nurut nggak apa-apa. dong. Saya akan masuk logika kamu ya. nurut Dengarkan. dong. Iya. Sekarang tunggal. Kata tunggal itu apa maksud kamu? Satu-satunya. Nah, baliklah. Ini baru ribu Satu-satunya kamu artinya logika apa sih? kamu nggak main. Satu-satunya Oke, itu artinya apa sekarang sih? Saya nurut aja lah. Enggak. Tunggal Sekarang saya tanya satu-satunya kamu, ya. satu-satunya itu artinya apa sih? Ntar dulu, giliran saya gitu. Saya mau menyelesaikan kata satu itu. Enggak, satu-satunya artinya Enggak, apa? saya nggak panik, itu gampang itu. Anak Apa? sekolah minggu bisa menjawab. Ya udah apa? Saya masih menguji Satu-satunya itu Bang Blender ya, bukan gue ya. Satu-satunya itu artinya tidak ada yang lain. Udah ngejar gue soal tunggal, soal satu-satunya. Begitu ditanya artinya satu-satunya, muter. Capek. Lanjut yang lain aja. Banyak kali gayanya itu, mau kemana Tritunggal mau dibahasnya, lontong juga. Lanjut yang lain aja. Banyak kali gaya itu. Dia mau kabur dari ini tadi. Tuhan dia nggak menciptakan kejahatan. Padahal udah semua di sini udah setuju kalau Tuhan itu Maha Pencipta, menciptakan segalanya. Oke, lanjut. Dia mau ngeles dari situ. Ini Bang Melkior. Bang, Iya, selamat siang Bang. siang. Gimana kabarnya, sehat Bang? Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Mantap. Ada tanggapan dari yang kita bahas dari tadi Bang? Ya, mungkin sedikit berbeda ya dengan pandangan dari Paman Daniel tadi, bahwa Tuhan menciptakan yang jahat ya. Kalau rujukan yang saya baca ya dari kitab Kejadian itu, semua ciptaan semua dalam keadaan baik. Tidak ada kata jahat di sana. Tapi kalau untuk jahatnya itu ada, itu karena si jahat itu sendiri, karena pikiran free will-nya bebas untuk tidak terikat dengan. Oke, kalau abang nggak menerima Yesaya 45 nomor 1 itu, kalau Tuhan abang menciptakan segala sesuatu, abang percaya bang? Percaya. Segala sesuatu itu apa bang? Saya Percaya. Segala sesuatu itu apa? tentang kebaikan Semuanya. yang baik. Segala sesuatu, saya nggak ngomongin baik atau buruk. Segala sesuatu itu apa bang? Iya, saya percaya. Semua yang kalau misalnya ini semua alam langit semua itu diciptakan Allah. Termasuk kejahatan dong? Enggak Iya, termasuk. betul. Enggak termasuk. Nah, yang satu bilang termasuk, yang satu bilang nggak termasuk. Gimana sih? Oke, saya punya pertanyaan sederhana juga, Paman. Iya. Buat Paman Jibril. Oke, siap. Orang tua melahirkanmu untuk kau menjadi jahat? Enggak dong, harus baik dong. Oh iya, tepat. Seperti itu cara pandang gereja. Oh, abang nggak bisa bedain antara menciptakan dan membuat ya bang ya? Iya. Abang, benar. abang tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya, silakan. Saya mungkin kurang tahu ya, silakan jelaskan. Di gereja itu Nah. kita itu dijelaskan bahwa Tuhan itu memang merencanakan yang baik aja.
merencanakan dan merancang. Nah, ini kita differentiate dulu, kita bedakan dulu. Nah, itu Bang, dia Bang, bisa membedakan Bang itu. Bang Mes, Nggak apa-apa, saya ingin mendengarkan aja. Saya lebih Iya. banyak mendengar daripada untuk membantai. ya Bang Mel, Iya, menciptakan itu secara definisi dari tidak ada menjadi ada, Bang. Itu menciptakan. Nah, membuat itu ada bahan bakunya, Bang. Saya buat komputer itu ada monitor, ada motherboard, ada RAM, ada Saya prosesor, mengerti. ada mouse, ada keyboard. Silakan, Makanya nggak Tapi- pernah ada orang ngajak, ayo kita menciptakan anak. Nggak ada, Bang. Adanya, ayo kita buat anak. Kenapa? Karena udah ada modalnya. Udah nikah, udah ada sperm, udah ada sel telur. Kita membuat, Bang. Nah, jadi yang kita bahas di sini, Tuhan itu menciptakan kejahatan, tapi memang makhluknya yang membuat kejahatan, abangku. Iya, betul. Jawaban Setuju. tepat. Berarti saya bisa mengerti toh. Berarti Iya. ciptaan pertama adalah kejahatan atau kebaikan. Segala sesuatu itu diciptakan, Bang. Sama. Dibuat Ya, harus saya- diciptakan oleh Saya Tuhan. mengerti paman. Saya mengerti. Tadi ada satu kalimat yang terbesit tadi. Paman mengatakan bahwa ciptaannya yang membuat kejahatan. Berarti sebelum membuat kejahatan, ciptaan sebelumnya adalah baik atau jahat? Nggak ada netral, Bang. Berarti dia baik. Betul. Nah, abis itu Tuhan contohnya nih, ini di mana Tuhan membuat kejahatan atau membuat kebaikan. Bang. Ini contohnya nih. Ini contohnya nih. Oke. Di Tuhan tiba-tiba buat peraturan, Adam, jangan kamu makan buah itu. Ya. Nah, itu di situ. Nah, di situ udah ada pemisahan. Kalau kamu nurut, kamu baik. Kalau kamu tidak nurut, kamu jahat. Di situ Tuhan memisahkan, Bang. Oke, itu ketentuan Allah untuk menetapkan suatu aturan kepada ciptaannya, benar kan? Betul. Berarti diciptakan untuk menjadi baik, bukan menjadi jahat. Perintahnya kan jangan makan buah itu. Jadi perintahnya kan baik, Bang. Tepat. Itu aturan prerogatif Tuhan. Iya, iya. Dari tadi kita setuju. Kita nggak ngebahas soal Tuhan nggak mungkin nyuruh kita jahat, Bang. Tuhan nggak mungkin. Ya, tepat. Mbak, Tidak ada yang salah sih. Tidak ada yang masalah dengan kejadian itu. dikit aja, dikit aja. Aku nyimak dari tadi dikit. Ini aku kan tadi Bang Jibril banyak, kita juga banyak jawab ya. Coba aku nanya dikit dulu Bang Melki, Bang Jibril. Siap. Apakah Tuhan maha segalanya? Siap, betul. Apakah Tuhan maha jahat? Tapi ada sifat mustahil Tuhan ya, ada sifat mustahil Allah ya. Sebentar. Apakah Tuhan maha jahat? Enggak dong, sifat mustahil Allah ada 20. Nah, apakah Tuhan maha baik? Maha baik, pasti. Apakah Tuhan maha jahat? Enggak dong, itu sifat mustahil, Bang. Nah, ini yang membuat abang jadi nggak konsisten. Ketika Tuhan menciptakan kejahatan, maka dia menjadi maha jahat. Oh, enggak dong. Duh, kok menciptakan? Astagfirullahaladzim. Bang, saya bikin pistol, Bang. Saya bikin pistol. Apa tiba-tiba saya jahat, Bang? Nah, itu betul, analoginya betul. Kalau abang pakai pistolnya untuk nembak orang jahat, saya baik. Kalau pistolnya dipakai untuk nembak orang baik, ya jadi saya jahat. Nggak gitu dong abangku. Makanya di dalam Islam ada yang namanya ini ada ustadzku nggak enak nih. Kaunu ajizan itu Allah itu mustahil lemah, mustahil bodoh, mustahil mati, mustahil tuli, mustahil buta, mustahil bisu. Allah itu ya maha kuasa. Jadi ada sifat-sifat mustahilnya. Tapi bukan berarti Allah menciptakan segala sesuatu habis itu tiba-tiba menciptakan kejahatan tiba-tiba dia jahat. Nggak gitu, Munaro. Kan kita yang melakukan. Allah mustahil nggak merancang penyaliban Yesus. Nggak mustahil. Berarti Tapi di Al-Maidah Allah bilang Allah menyelamatkan Nabi Isa, Bang. maksudnya nggak disalib ya. Nggak disalib. Nggak disalib dan nggak dibunuh. Ideologinya udah berbeda sama Kristen. Nah, di situ kita berbeda. Jadi sebenarnya narasi Nabi Isa atau Yesus ini sebenarnya kita berbeda periwayatannya aja, Bang. Orangnya sama Abang, nggak? nah itu orangnya sama, tapi periwayatannya beda. Jadi Tapi contoh saya pernah dengar ya, saya analogikan nih, Bang. Nabi Isa itu ibunya orang Aram. Enggak, Betul ini kita analogiin, Bang. Nabi Isa periwayatan yang berbeda. Jadi kalau Nabi Isa itu pitung, Bang, Paman Jibril. saya ngedek. Paman
saya ngedengerin riwayat Nabi Isa ini. Kalau Nabi Isa ini Paman pitung, Jibril. saya ngedengerinnya itu dari orang Betawi. Abang ngedengerinnya dari penjajahnya. Paman Jibril, boleh nggak Yuk, ya. kita tuntaskan tentang Allah baik dan Allah yang Berarti ada penyelewengan cerita ya. bisa Iya. bisa clearkan ya, supaya kita Iya. ada poinnya di mana yang letak. Ya, silakan. Oke, Paman Koko Al, mungkin dilanjutkan untuk pertanyaan tadi supaya kita lebih fokus ya. Bisa saya tanya dikit-dikit Bang, dikit aja nih. Lanjut aja. Berarti memang untuk mencari kebenaran itu Bang, mengenai apakah Nabi Isa dan Yesus ini, sebenarnya kita harus menemukan Maria dong. Maria Magdalena harus kita temukan kuburannya. Bukan, bukan Bang. DNA. Bukan Bang, kita bisa ngelihat pattern Bang. Pola. Nabi-nabi gimana? sebelum polanya, Nabi Isa, sebelum Nabi Isa itu nabi-nabinya seperti apa sih? Nabi-nabi sebelum Nabi Isa itu mengajarkan Tuhannya satu, tidak terlihat, nggak ada berhalanya. Nggak ada 3 in 1, 5 in 1, 10 in 1, nggak ada. Semua. Esa, tunggal, satu. Tuhannya tidak terlihat, nggak turun-turun kayak kaum pagan. Kalau ideologi saya Bang ya, Kristen ya, saya sebagai Kristen, Tuhan kita satu, yaitu Yesus. Tuhan kita cuma satu-satunya Yesus. Nah, Allah kalau di kita kami Bang, satu. nah Allah kalau di Bapa. kami, kalau di Roh kami yang Bang, kita sembah juga Roh Kudus. Nah, jadi kalau- antara Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. nah Mereka kalau di kami itu namanya Bukan musyrik Bang. Kita satu. Loh, Allah kita satu kok, Allah Bapa. Nah, kalau di kami dalam Islam, musyrik itu menyekutukan Tuhan, Bang, menyekutukan Allah. Jadi kalau saya sekutukan Allah dengan nabinya, saya sekutukan Allah dengan malaikatnya, saya sekutukan Allah dengan kitabnya, itu menyekutukan Tuhan. Itu satu-satunya dosa yang nggak diampunin. Wujud Allah itu dalam Islam gimana ya? Saya nggak. Wujud itu artinya apa, Bang? Mungkin kalau kita harfiahnya bentuk, bukan bentuk ya, apa? Wujud itu apa ya? Wujud itu secara harfiah artinya ada. Allah yang dipercaya oleh umat Muslim ini seperti apa gitu? Angin Bentuknya, kah atau- bentuknya Iya, maksud Abang. Ya terserah mungkin bentuk. Oh, nggak mungkin. boleh ada sampai sekarang kita nggak boleh ada bentuknya, Bang. Kenapa? Karena Jadi detik kalau kita kita tahu jelas- sebentar. Kayak gimana? Detik Muslim ada gambaran Allah, langsung Allah ini ada berhalanya, Bang. Lalu apa bedanya Allah dengan berhala-berhala lain, Bang? Allah ini nggak boleh ada berhalanya, sama seperti bapaknya Yesus, Bang. Apakah ada berhala bapaknya Yesus? Sementara berhala Yesus ada. Tapi ada penjelasannya kalau kita Bang. Bapa itu dalam bentuk roh. Iya, bentuknya gimana, Bang? Roh, jadi roh itu nggak berbentuk, tapi dia seperti roh. Jadi roh itu Bentuknya kayak Casper maksudnya. Nggak juga. Bentuknya gimana? Jasper itu kan imajinasi manusia kan. Iya, berarti nggak ada bentuknya kan, tapi berwujud kan? Ya, Berwujud maksudnya- tapi nggak berbentuk kan? Saya dalam Islam ini Allahnya itu kayak gimana? Ya itu sama kayak bapaknya Yesus, Bang. Roh ya Konsepnya berarti. sama, bukan roh. Allah itu zat, DZAT. Secara zat, secara harafiah, zat itu artinya materi yang berdiri sendiri. Dia nggak perlu apapun, nggak bergantung sama apapun dan siapapun, apalagi digantung-gantung. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak boleh ada bentuknya, Bang. Nggak boleh sekarang kita tahu ada bentuknya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang kalau ada berhalanya, apa bedanya Allah dengan berhala-berhala lain? Tapi kalau kalau sholat kenapa mengarah ke satu tempat ya? Itu memang perintahnya sama seperti Yesus, Bang. Abang tahu nggak? Yesus waktu bersujud dia mengarah ke Bait El. Abang tahu Bait El nggak? Nggak tahu ya. Nah, sekarang kalau kita search, Bang, Second Temple. Ini saya search ya, Temple. Das. Bait Allah. Betul. Jadi nah, ini Second Temple, Bang. Second Temple ini ada waktu abad 1 dan kalau nggak salah -7. Nah, kalau Abang baca Alkitab, Yesus ngusir orang yang beribadah di sekitar ini. Oh, rumah ibadahnya. Nah, ini sama dengan kami, Bang. Jadi Yesus waktu itu sujud itu ke arah ini, Bang. Karena ada di Mazmur juga. Kalau memang mereka orang-orang Yahudi ini, kalau sekarang saya Google ya, Jews praying, Yahudi berdoa, mereka itu mengarah ke sana, Bang. Tapi karena ini hancur di tahun 70,
karena pemberontakan Keyahudian, sisanya tinggal satu dinding. Dindingnya ini yang sekarang ditangisi. Makanya jadi Wailing Wall atau dinding ini apa? Bait apa? dinding ratapan. Beit Hamikdas. Beit Itu Hamikdas yang kotaknya. Bait Hamidas Iya, itu kotaknya. artinya apa? Di daerah situlah. Ya. Nah, tapi kalau Abang tahu nggak kalau Yahudi punya Bait El ini, mereka ngapain, Bang? Mereka itu justru beribadah di situ. Iya, ngapain mereka? Mereka memang ada upacaranya di situ untuk ibadah. Nah, daripada kita meraba-raba, Bang. Ini ada kitab Yahudi, Bang. Nah, ini dari Sefaria juga. Misnah Sukah 4 nomor 5. Ini kitab ini mereka ya. Kitab fikih mereka. Ini original teksnya. Saya translate aja nih. Ini saya translate aja ya. Setiap hari mereka akan mengelilingi altar satu kali dan berkata, Tuhan, selamatkan kami. Tuhan, berilah kami keberhasilan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda ini Rabi abad 1. Mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho, selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Jadi kalau mereka punya ini, Bang. Beit Hamikdas itu. Iya, mereka mengitarinya 7 kali sambil bersenandung, Bang. Oke, betul. Nah, karena itu, ini peninggalan Nabi Ibrahim untuk Ishak. Ini peninggalan Nabi Ibrahim untuk Nabi Ismail. Kalau itu saya nggak pernah dengar ya di Alkitab. Nah, ya pasti nggak ada dong, kan Abang Ishak dari sana aja. Betul. Kita tadi sampai mana nih? Sampai ke sini-sini. Itu gini, Bang. Gimana? Kalau saya diajarin ya di gereja juga bahwa Beit Hamikdas ini tempat yang tadi menjadi nanti akhir zaman itu menjadi tempat di mana turunnya Yesus Kristus. Oh, itu beda. Oh, tapi kalau menurut Islam beda, iya. Nah, Iya itu betul. Oke. Nah, Terus? sebenarnya begini, Bang. Kalau mau di apa? Jadi saya lihat kayaknya mungkin Muslim ini mau kayak menarik benang di mana nanti ada ininya, ada ketemunya gitu. Tapi kalau menurut Korelasinya. saya gini, iya, ada ketemunya. Itu iman Kristen dan iman Islam itu sama seperti dua garis yang sejajar, Bang. Tahu nggak dua garis yang sejajar? Jadi dalam Oke. matematika, dua garis sejajar ini kalau ditarik sampai, kan ujungnya ada dua nih, ditarik sampai ke ujung kemanapun dia gak akan ketemu. Oke. Namanya two parallel line ya. Itu ideologinya begitu. Memang sudah digariskan. Tetapi Gini. kebenarannya Beda dong, akan- Nggak gini. Ini kalau saya mau lurusin ya, Bang ya. Kenapa Muslim dan Abang bisa sampai ketemu? Ini kalau kita lurusin nih, Bang, dari Nabi Adam. Ini aduh, gelap banget ya. Jadi ini, Bang, Yesus tidak menjelaskan ada nabi setelah Yesus. Makanya kita nggak percaya terhadap Muhammad. Itu Nah, tunggu masalahnya. sebentar. Ini dilihat dari Adam, Seth, Anwas, Kinan, Maal, Yarid, abis itu Enoh yang Abang kiring, yang Abang tahu Idris, Malus, abis itu Noah. Noah ini terbagi dua, jadi Sam jadi Arfaxad, abis itu Iram. Nah, ini nabi-nabi kita nih, Hud, Saleh, ini Job, Lut, habis itu ke Ibrahim. Ibrahim ini turun ke Ismail dan Ishak. Ishak ini ke Yakub. Yakub ini habis itu ke Yahudian. Ini yang merah saya tandain Yahudi. Jadi kalau orang-orang bilang, oh kenabian itu cuma dari Bani Israel atau dari Yahudi, enggak. Yakub ini Bani, sisanya enggak. Nah habis itu dari sini ke Yehuda, baru turun ke Daud, ke Sulaiman, baru ke Nabi Isa. Nah sementara dari yang Ismail itu turun Bang, bentar, sampai itu ke keren. Bentar, Bang, itu keren tadi. Coba ke atas lagi tadi dari Yahudi itu Yakub. Yahud. Oke, yang ke sebelah tadi, sebelah kanan Lewi ya, suku Lewi ya. Nah ini Levi. Oke. Ini ada Moses, terus? ada Harun, habis Oke. itu Izar, Ilyas, Ilyasa. Oke, ini Habis itu pertanyaan Yakub. dikit aja. Ini seru, keren, Bang. Ini kan Oke. itu Lewi,
sama Harun. Oke. Sedangkan Maryam atau Yesus, Maryam itu adalah saudaranya Harun. Oke. Betul? Oke. Coba dibuka yang tadi. Iya. Sedangkan abang menaruh Yesus di suku Yehuda. Ya emang keturunan Yehuda dia kan? Iya, coba kita urut dulu di dalam kitab abang, Maryam itu adalah Saudara saudara dari Harun sama Musa, betul? Maka Yesus itu keturunan Lewi di situ. Ini sebenarnya ini lebih bagus, ini mencerdaskan ini. Oke. Coba, nah, tetapi diagram yang abang buat itu Yesus dari keturunan Yehuda. Oke. Ini nggak konsisten dong. Coba tolong dijelasin. Nggak konsisten maksudnya? Oke, saya Abang mau ke Al-Quran dibilang Isa Maryam saudara Harun. Bang. Oke. Kalau ini sekarang kita yang simpel aja nih Bang, Abang biar paham. Abang sepupunya ponakan dari cucu menantu Kaisang. Sah nggak kalau abang saya bilang Bang Al saudara Jokowi? Sah nggak? Ya enggak sah. Lah, Nggak salah. kalau saya bilang Al doang nggak ada yang kenal. Tapi kalau saya bilang si Al saudaranya Jokowi, sah lah. Nggak ngerti aku analoginya gimana nih. Enggak, Coba kalau abang disederhanakan. mau ngeributin Maryam saudara Harun, Yesus anak Daud gimana bang? Karena betul keturunan Daud. Anak Daud, anaknya Daud bukan? Keturunan, enggak keturunan. Tapi dibilangnya Yesus anak Daud. Iya, itu maksudnya keturunan. Kalau ini beda keturunan antara Harun Musa dengan keturunan Yehuda. Itu beda Ya jelas. Allah, mau dijelasin lagi. Tadi udah sah tuh banyak udah yang bilang sah. Wah, ini keren ini. Berarti sebentar, berarti abang mengakui Yesus keturunan Yehuda. Karena setahu saya berdasarkan iman Muslim, Yesus atau Maryam itu keturunan Lewi. Ini baru ketemu saya. Muslim Keturunan Lewi, di mana Muslim spesifik bilang keturunan Lewi? Ya itu dari saudara Harun itu. Karena nggak bakal bisa, itu beda keturunan. Kalau dikatakan saudara itu nggak bisa dibilang karena beda keturunan. Ini baru pertama. Gimana? Nggak gimana? Kalau bukan keturunan bukan saudara. Bukan, kalau bukan keturunan Sepupu gue bukan anak-anak dari tante gue bang. So kalau sepupu Ya, nenek gue. kalau masih saudara dekat masih bisa dibilang saudara. Kalau ini Lah, udah keturunan, kan? tahu nggak berbedaannya berapa? Nggak, ribu tahun? tunggu. Kita bedain dulu nih. Ini aduh. Astagfirullahaladzim. Jadi saudara mesti satu keturunan bang. Ini makanya saya baru pertama, jujur sabar dulu, pelan-pelan. Ini baru pertama saya ketemu Muslim yang mengaku Yesus keturunan Yehuda. Karena berdasarkan Google dan teman-teman yang saya ajak diskusi, Maryam itu keturunan saudara Harun, saudara Musa. Karena begini bang, Dari mana itu? Sabar dulu, ya, sabar. Ya saya jelasin Awas dulu. kena dor Al, awas kena dor. Santai dulu, aku ini bawa data loh, sabarlah Blender. Begini Bang Jibril, di dalam Bible Musa itu punya saudara Harun dan Miriam. Nama bapaknya juga Imran. Sekarang saya tanya, nama bapak Miriam siapa? Dari mana? Amran. Dari Muslim. Amran, betul? Ya. Betul atau tidak? Tunggu, Ustadz Tata, betul nggak itu? Di Kalau nggak Google salah aja, itu enggak? dari Hanabin Fakut kan? Iya, di Google aja kalau enggak. Jadi bapak Nggak, ini dari nggak mana usah nih? Google, kita tahu. Ini Iya, Ustadz tahu. Oke, gini. Ya kalau gini sabar. kalau Maryam itu Imron ya. Kalau Musa Amron bapaknya. Kalau ibunya Maryam Hanna, Nah, ibunya Hanna. Musa Yochebed. Kalau ibunya Musa itu. Ya, sebentar kita fokus ke Maryam dulu. Bapak dari Maryam adalah Imran, betul? Nah, ya gimana? Silakan kalau masih mau ngomong saya diam biar nggak tabrakan. Langsung saya jawab aja. Oke, Jadi silakan, ya silakan.
Dari di dalam surat Maryam 28. Ya ukhta Harun, wahai Maryam saudaranya Harun. Ini bukan saudara, tapi tradisi orang Yahudi ini udah biasa menisbatkan orang-orang dengan orang nabi-nabi soleh terdahulu. Nah dulu ini ada Nabi Harun ini soleh. Nah di zamannya Maryam ini, Maryam sendiri soleha. Sehingga orang-orang mengatakan, ya Maryam ukhta Harun. Maksudnya kamu ini saya gadang-gadang persis seperti Nabi Harun dulu, zamannya Musa. Tapi kenapa kamu melahirkan tanpa ayah, tanpa suami? Nah gitu, jadi bukan saudara di situ. Ibaratkan gini loh ya. Dulu ada namanya Ahmad Didat, debater yang ditakutin pendeta-pendeta di dunia. Ya, dulu itu. Nah sekarang ada Bang Juma, ditakutin pendeta-pendeta. Lalu kami mengatakan, ya Bang Juma saudaranya Ahmad Didat. Bukan saudara kandung gitu, bukan. Maksudnya dalam hal debatnya. Nah, Maryam saudara Harun maksudnya dalam segi soleh. Ya, soleha dia, persis Nabi Harun. Gitu. Oke, saya terima jawaban Pak ini si Tata ya Pak Tata begini. Kalau memang bukan saudara kandung atau saudara jauh tapi masih satu keturunan itu juga saya terima. Cuma yang Anda mengatakan ini jadi bukan saudara. Kalau dia bukan satu keturunan itu nggak bisa dibilang saudara karena jauh sekali 1200 sampai 1500. Oke, sebentar kita coba saya tanya dulu. Maryam nama bapaknya adalah Imran. Di dalam Alkitab bapak dari Musa dan Harun adalah Amran. Ini sama halnya ketika Abraham di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran menjadi Ibrahim. Betul? Sudah apa yang mau kamu jelaskan? Iya, maka ketika di situ dikatakan bapak dari Maryam adalah Amran, sedangkan bapak dari Musa dan Harun adalah Amran, maka ini diperkirakan dengan nama ini adalah orang yang sama begitu. Iya, tapi kalau Uta Harun ingat ya, sama seperti saya. Wahai Bang Jibril saudaraku, kan tak masalah dalam Islam tradisi kayak gitu. Orang Wahyudi juga gitu. Udah biasa saudara itu bukan berarti saudara kandung, sepupu, bukan kayak gitu. Apalagi dalam Islam, al-muslimun kan ahun muslim. Semua umat Islam itu bersaudara. Ya, jadi ibaratkan ada orang mengatakan, hai Bang Juma saudaranya Madidat. Di situ maksudnya dalam hal debatnya luar biasa beliau gitu. Sama dengan ya Maryam ukhta Harun, wahai Maryam saudaranya Harun. Dalam hal apa? Dia soleha, sama seperti Nabi Harun dulu soleh. Ini sudah dijelaskan dalam tafsirannya ayat itu. Gitu. Nggak, tunggu dulu nih. Ustadz, kalau aku mau nanya balik nih, Bang Al, bapaknya Yusuf siapa Bang? Bapaknya Yusuf. Ntar, saya nggak hafal, saya buka dulu. Ntar. Lanjut begini, Bang Jibril. Jadi kalau Ya. di dalam keimanan Kristen keturunan Nggak, tunggu. Kita kan abang tadi merunutkan dari apa namanya ayat-ayatnya kan. Secara kita mau ini banget, detail banget. Kita mau nanya nih Bang. Bapaknya Yusuf, bapaknya Yesus itu siapa Bang? Wak Nias atau Wak Samsul. jangan bawa-bawa Bukhari Blender, sabar Blender. Belum kita, nanti ada sesi kita lah Blender. Coba Bang. Ya, sabar dulu. Bentar. Yusuf itu anak siapa Bang? Ya, ntar. Keturunan Yusuf itu ada dijelaskan di Matius 1 ayat 1, bisa dibaca sebetulnya. Jadi Siapa itu? Ya, sabar. Mungkin tidak dijelaskan secara langsung tetapi disebut keturunan. Sabar. Coba. Ini loading ini. Nama mamanya Wak Munah. Sabar Bang, ini lagi buka Matius 1 ayat 1 itu bisa di Siapa tuh? ini bukan Matius 1 ayat 1, sabar. Matius 1 ayat 1.
Ya, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Nah, ini Yakub Lompat aja langsung ke bapaknya Yusuf. Iya, 1 sampai 16 kan ini. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Ah, ini tidak disebutkan di sini, Bang. Matius 1:16, Bang. Ya, Matius 1:16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Nah, Yakub Sebentar. memperanakan Yusuf, betul nggak? Iya, itu. Tapi Artinya coba Abang keturunan. buka Lukas 3:23, Bang. Ya. Lukas 3 nomor 23. Coba Abang baca. Iya. Yusuf Yusuf anak Eli. Nah. Dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, yang satu bilang Ya, Yusuf jadi nama- anak Yakub, yang satu sebentar. bilang Yusuf anak Eli. Itu gampang. Gampang gimana Begini. itu, Bang? Ya, kok beda ya? Kok bisa beda? Aduh, gila kali, Pak. Apa Bukan, ini? bukan beda, Kok bukan aduh, beda. mati kita. Itu gampang. Mak, aduh kali, Pak, beda, Pak. Rusak kali, Pak. Waduh, blender lagi. Kalau udah blender main udah lempar-lemparan aja kita ini blender. Sabarlah blender. Ini kita mengedukasi nih. Ya, Jadi ketika Yusuf anak siapa, Bang? Ya, sabar dulu. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi bapak dari Yusuf ini adalah Eli. Betul? Nah, Betul. di dalam Matius 1 ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Betul. Ketika dikatakan memperanakan ini, sabar, coba kita buka teks original, sabar ya. Ini artinya keturunan, bukan kata yang dalam bahasa Indonesia yang Anda mengerti itu adalah keturunan atau Siap. langsung gitu. Anak seperti itu kan. Siap. Enggak, tadi kok bisa beda? Itu dulu kok bisa beda namanya? Apa Nah, ini karena sekarang? Aduh. bukan beda, itu beda. Maksudnya gini, sabar dulu. Yang Aduh, dimaksud gila kali ya. itu Enggak, kalau original teksnya jarak dari itu Yusuf. Genau. Sabar dulu. Genau itu artinya melahirkan atau bapak. Ya, Itu jelas banget. ya menjadi bapak, ya menjadi Nah. bapak. Memang banyak itu, betul. Menjadi bapak menyebabkan menimbulkan, melahirkan, memperanakan, betul. Tapi di sini juga bisa diartikan keturunan di situ. Gimana keturunan? sekarang Orang anaknya sabar dibilang, dulu. Bang. Iya. Kok jadi keturunan? Genau artinya melahirkan. Iya, itu menjadi bapak itu loh, menjadi bapak. Menjadi bapak maksudnya dari- bapak tiri. Iya, bapak itu kan sama seperti dibilang anak Daud kan tadi kan Enggak, udah kita bahas. genau ini artinya melahirkan anak, bapak. Iya, bapak di situ yang disebut itu artinya keturunan, bukan harafiah itu adalah anak langsung gitu. Ini gimana? Oke, sekarang gini, dari historical, makanya begini, ketika kita mengartikan satu Jangan panik, ayat Bang. itu- Jangan panik, santai aja. Bukan panik, saya menjelaskan. Iya. Oh, Oke, saya turunin kecepatan saya berbicara. Enggak, abang, saya ada Bukan- konstan nih, Bang, bukan nih saya untuk nurunin bukan panas saya nih, Bang. panik. Oke, begini ya, sabar dulu. Bentar, sabar. Jarak dari Yakub ke Yusuf itu sekitar 900 sampai 1000 tahun. Jadi tidak bisa dikatakan keturunan langsung. Itu dari histori sejarah. Jadi bagaimana bisa kita mengatakan yang 900 tahun berbeda zamannya itu dikatakan sebagai anak langsung atau sebagai bapak langsung. Oh, jadi di atau Matius bapak kandung, 1:16. anak kandung. Jadi Matius 1:16 itu loncat 900 tahun maksud Abang. Ya, itu disebut di situ keturunan. Kalau ditulis nggak apa-apa, tertawalah sebelum Bukan. tertawa itu Jadi di dilarang. Matius 1:16 ini Abang maksudnya ayat ini Lanjut. nge-skip 900 Bukan. tahun. Iya, kalau begini Bang, kalau dituliskan semua dari keturunan Yakub sampai ke bawah, ya nanti jadi penuh gitu. Kalau semua jadi Alkitab nanti jadi biografi tentang semua keturunan begitu Bang. Nggak seperti itu. Jadi Abang mau bilang Matius 1:16 ini skip 900 tahun. Iya, Mak, nggak Bukan mungkin lah, skip. gila kali ya. Masa Iya dong, kan 900? abang yang bilang. Ah, parah, Pak, parah, Iya, parah. itu menjelaskan keturunan. Apalagi udah saya jawab loh. Iya, jadi Matius 1:16 ini nge-skip 900 tahun lah. Ya sudah. Oke, berarti Oke, lanjut. Lanjut. Nggak bisa. Oke, lanjut.
Oke, saya tanya gini. Oke, santai dulu, nggak apa-apa. Di dalam iman Islam, saya pengen tahu bapak dari bapak dari Musa, Harun dan Miriam itu siapa? Nah, itu tanya lo, lo tanya Ustadz, gue dihafal tuh. Ustadz? Silakan Tat. Kalau kita pakai Al-Quran nggak ada disebutkan, karena Al-Quran itu mujmal. Mujmal itu cuma menjelaskan hal-hal yang penting doang. Setuju. Jadi, jangankan Nabi Musa, Nabi Muhammad sendiri kalau ditanya tentang siapa bapaknya Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ya nggak ada. Wong Al-Quran itu firmannya Allah, murni, isinya seperti Taurat, akidah, syariat, akhlak, perintah, larangan. Nah, kalau pengen tahu tentang nasabnya Nabi Muhammad, ya pakai sirah nabawiyah. Nanti mulai dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu, ya semuanya ada. Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib Hasim Adimana Kusoi Kilab Muraka Ablu Aigoli Fihir Malikinana Hujaimah Mudrika Ilyas Mudorni Jarma'at Adnan Ud Mukawim Nahur Tiraya Rugas Nabi Ismail Ibrahim Nabi Ismail Tarikh bin Nahur Saruk Ra'u Falik Aibar Saleh Irfasad Samnu Mutasala Idris Iyad Mahalil Kainan Yanis Sin Adam. Nah, ini di sirah. Jangan hanya di Al-Quran. Al-Quran bukan kitab sejarah. Misalnya Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Ya, terus pada hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 12. Tahun apa? Tahun gajah. Terus ibunya wafat ketika beliau berumur 6 tahun. Nah, ini di sirah. Jangan hanya di Al-Quran atau hadis. Itu sama dengan tentang silsilahnya Musa. Cari di Taurat. Ya, tidak mungkin ada. Kalau ada, itu bukan firman Tuhan. Ya, sama dengan gini, seperti Bible. Bible ini kan bukan kitab suci. Karena isinya sejarah tentang Yesus. Itu, ya. Oke. Kau tengok tuh suhul kau tengok, hafal Ustaz Tata tuh kan. Coba perintah. Ya, ini perintah yang hafal. Bang Fandi, Ustaz Tata, Bang Blender, dan kawan-kawan di sini yang non-muslim sekalian yang komen juga. Gue dari tadi belum makan dari habis Jumatan. Izin undur diri ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin Bang Jibril ya. Oke, makasih. Enggak, pendeta ada enggak yang hafal kayak gitu kayak Ustaz Tata? Hah? Ada enggak? Enggak ada ya. Lanjut. Aduh, oke. Bang Tata, yang tadi Musa, Harun, siapa lagi saudara dari Musa dan Harun ini berdasarkan sirah nabawiyah? Kalau di hadis ada dijelaskan. Musa mempunyai 2 saudara, Harun dan Miriam ya. Bukan Maryam. Miriam. Iya. Oke, nama bapaknya, nama bapak Musa dan Amron. Harun. Gini, Musa ini mempunyai bapak Amron. Kalau ibunya Yochebed namanya. Oh, kalau Maryam nama bapaknya Amran. Kalau Maryam Imron bapaknya, ibunya Hannah binti Fakus. Oh, Maryam ibu dari Isa. Ngapain kau nanya itu? Ya, ngapain kau nanya itu? Langsung aja ketuhanan kemana-mana kau nanya itu apa pentingnya? Ketuhanan lagi. Nah, Oke, ketuhanan. Sabarlah Blender. Kena tegur tuh sinyalmu Blender. Udah sama Daniel aja dulu kalau mau sinyalmu Blender. kau ada yang mau tanya Ustaz Tata, tanya lain sama Ustaz Tata. Enggak, tanya sama Ustaz Tata. Silakan kau tanya. Kau kan tukang nanya kan? Silakan. Tapi yang penting-penting tanyanya. Jangan itu buat tanya. Bukan pernyataan. Jadi pernyataan saya begini, Bang. Ini yang dengar ini 1000 berapa ya? 1200 orang ya. Seperti saya melanjutkan yang tadi, bahwa garis ideologinya udah berbeda, Bang. Terus ceritanya pun menurut saya nggak nyambung satu sama lain, walaupun mirip-mirip ya. Jadi kebenarannya ini sebenarnya itu terjawab nanti pada saat hari kiamat itu, yang sekarang sedang disiapkan itu tempatnya oleh umat Yahudi itu Beit Hamikdash. Jadi sekiranya yang turun adalah Nabi Isa seperti yang dijelaskan dalam Islam, maka seluruh umat Kristen itu masuk neraka, Pak. Tetapi sekiranya yang turun adalah
Yesus seperti yang dijelaskan dalam Alkitab, maka seluruh umat muslim masuk neraka. Jadi disitulah nanti jawaban kebenaran itu. Nah, kita ini masih menunggu nih, belum terjawab. Semua penjelasan-penjelasan ini semua, kalau ditanya kapan waktunya, ini nggak ada yang bisa jawab. Oke. Tepatnya kapan Nabi Isa Saya lahir, tanggal berapa, tahun berapa, nggak ada yang bisa jawab. Oke. Kalau apa, Yesus Kristus lahir juga nggak ada yang bisa jawab. Nah, jadi nanti kebenaran itu akan terbukti pada saat akhir zaman. Oke. Kalau saya berpegang kepada Yesus Kristus. Oke. Jadi sebenarnya kebenaran itu bisa dijawab sekarang sudah. Kalau tentang Yesus dan Nabi Isa ini kan sama-sama ada nanti turun. Cuma kalau umat Islam ini tenang. Karena umat Islam ini malah saya sendiri pingin ketemu itu. Pingin ditanya. Yang saya kasihan ini nanti Sriwil dengan Kristen. Nah kalau saya kan enak. Saya kalau nanti kan, kalau dalam Islam nanti dia menghakimi sesuai syariat Islam. Itu versi Islam. Bahkan dalam versi Kristen juga nanti dia menghakimi. Nah maka dalam hal menghakimi ini umat Islam paling enak. Misalnya kita kan sudah tahu umat Islam kan kenal banget sama Yesus itu. Misalnya yang dihakimi itu kan nanti pasti yang tidak beriman kepada dia kan. Kalau umat Islam, aku ini siapa? Kamu kan utusan Tuhan untuk Sriwil. Matius 15:24, Ali Imran 49. Kamu nabi. Maryam 30, Markus 6 ayat 4. Terus Tuhan yang benar siapa Tata? Kata kamu Allah. Al-Zuhruf 64. Atau Markus 12:29. Saya diutus kepada siapa? Kan Sriwil. Di dalam Al-Maidah 46. Juga dalam Markus 12:29. Matius 15:24. Nah, yang saya kasihan Kristen ini loh. Kristen saya ini siapa? Nah, kan mereka tidak bisa jawab. Tuhan. Loh, sejak kapan saya ngaku Tuhan? Wong saya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Matius 11:25. Dia di langit. Matius 18:19. Tidak bisa kamu lihat. Yohanes 5:37. Esa, Markus 12:29. Lalu tiba-tiba kok kamu mentuhankan saya? Apa alasanmu? Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Nah, kan kasihan kan? Nah, kalau saya ya. Kalau saya nanti pada akhir zaman ya. seperti itu meluruskan itu toh Bang. Benar nggak? Iya. Meluruskan yang bilang. Nah, itu menurut Nabi Isa dalam Al-Quran. Tapi Dalam Bible menurut juga. dalam Alkitab Yesus Kristus itu turun untuk menghakimi orang. Nah, iya. Dia turun Orang sebagai- yang menolak dia sesuai pengakuan dia kan. Nah, tentu saja yang bahaya itu nanti kalau Islam ya tenang banget. Kalau saya apalagi saya apologet Islam kan pasti jawab pakai data. Betul, Bang. Yang saya Makanya kasihan gitu. Orang Kristen kebenaran sama itu orang tidak Sriwil akan gitu. dijawab pada saat akhir zaman. Kalau Iya. memang Nabi Isa turun dengan pengertian Islam, saya masuk neraka, Bang. Saya sebagai pengikut Kristus. Tapi kalau yang turun Yesus Kristus dengan pengertian Kristen, orang Islam semua saya jamin masuk neraka. Oh enggak Itu gitu Bang. Kalau menurut kami mau Yesus mau Isa tetap Islam selamat. Gini. Misal yang tanya yang datang Yesus, tetap yang selamat Muslim. Kan Muslim tidak ada yang melanggar ajaran inti Yesus. Apa ajaran inti Yesus? Hukum yang terutama. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kami mentuhankan Allah itu. Kan ada dibilang juga, Bang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Nah, itu bagaimana? Benar. Semua para nabi itu jalan dalam di dalam apa? Di dalam Bible Perintahkan bahwa untuk menyebarkan ajaranku dan membaptis. gantian dulu, gantian. Nabi baptis gimana dong? Ya kita gantian dulu. Nah itu. Ya, jadi gini Bang. Di dalam versi Islam semua para nabi itu jalan. Karena Tuhan kan tidak mau turun ke dunia kan. Makanya dia mengutus utusan untuk memperkenalkan Tuhan tersebut. Misalnya Allah mengutus Musa. Musa, kamu saya utus kepada Sriwil. Apa tugas saya ya Allah? Kenalkan Tuhan itu aku. Oke. Ya. Dengar Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Ya. Nah, jadi Yesus sama. Yesus kamu saya utus kepada siapa? Sriwil. Apa tugas saya? Ya sama seperti Musa. Kenalkan Tuhan itu aku, Allah yang Esa. Oke. Markus 12:29. Sama. Nabi Muhammad juga gitu. Wahai Muhammad, kamu saya utus untuk seluruh dunia. Apa tugas saya? Kenalkan bahwa Tuhan itu Allah satu.
Jadi tugas mereka sama gantian. Cuma Nabi Muhammad untuk seluruh dunia, Yesus dan Musa untuk Seriwil. Makanya hidup yang kekal itu dalam Quran dan Bible mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Kalau dalam Al-Quran, Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Bahwa keselamatan di surga itu harus mentuhankan Allah. Sama. Oke, setuju. Coba yang saya bilang tadi, Pak. Ini yang dengar 1.200 orang ya. Jadi ini menurut saya nih, nanti kebenaran yang mutlak itu pada saat akhir zaman itu, Bang. Gimana apakah Nabi Isa yang turun menurut Islam atau Yesus Kristus menurut Kristen? Kalau Nabi Isa dalam Islam yang turun ya pada akhir zaman ya, kita ngomong berhayal aja lah. Anggaplah besok mau kiamat. Itu seluruh orang Kristen masuk neraka. Tapi kalau kalau Yesus Kristus yang turun sesuai dengan Alkitab, seluruh umat Islam masuk neraka. Iya, kalau versi abang. Kalau versi Islam, mau Yesus mau Isa, tetap yang selamat Islam. Kristen tidak selamat. Udah, Dani. Misalnya Yesus ya, misalnya Yesus yang turun. Anggaplah Yesusnya Kristen yang turun. Kami kan punya data iman itu. Kristen yang nggak punya data. Coba, misalnya Yesus mengatakan, siapa saya ini? Kalian jawab apa? Udah, Daniel. Santai, Daniel. Nah, ayo jawab apa kalian? Kalau Oke, saya bisa gini, jawab. Tata, ya nggak apa-apa. Nggak ada nanti kalau udah di akhir nanti mau berdebat sama malaikat atau berdebat sama hakim nggak bisa. Kalau di hakim ya udah selesai, dihakimi nggak boleh ngomong udah. Gini Bang Tata, saya tanya dulu satu aja simpel. Apakah Isa berdosa? Apakah Isa berdosa? Punya dosa? Nah, kalau kamu nanya ke Islam, semua para nabi tidak ada yang berdosa. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Semuanya mulia di hadapan Allah. Sinyalmu blender, sinyalmu kena azab tuh. Tata, oke, Adam, apakah Adam berdosa? Tidak ada. Di Adam itu memang makan buah huldi itu salah, tapi kan sudah dimaafkan. Fatalaqo Adamu min rabbih kalimatin fataba alai. Ya, oke, setuju dimaafkan. Tetapi ini bukan tentang dimaafkan. Saya tanya, pernah? Oke, saya ulangi ya. Apakah Isa pernah berdosa? Kalau tidak, kalau dalam Islam semua para nabi ini sekarang ini tidak ada yang berdosa. Langsung masuk surga mereka. Iya, bukan masalah itu. Kalau masalah surga itu kan masalah diampuni. Yang saya tanya, pernah berdosa? Anda tadi menjelaskan Adam. Adam, ketika Adam bersalah maka dia berdosa, tetapi dosanya diampuni, betul? Nah, yang saya tanya, Adam ini pernah berdosa, setuju? Iya, pernah melakukan kesalahan makan buah itu. Iya, pernah melakukan kesalahan. Saya tanya Isa, apakah Isa pernah melakukan kesalahan atau pernah melakukan dosa di keimanan Anda? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Muhammad pernah melakukan dosa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Kalau saya pakai Bible, banyak dosanya Yesus. Mengatakan orang guguk, orang botol. Itu kalau pakai Bible. Kalau pakai se-Islam, kami semua para nabi itu suci. Maksudnya tidak punya dosa sudah. Suci tidak Banyak punya kali dosa. dosa Yesus. Anda tadi udah Yang mana mengatakan gila kali, banyak kali dosa Tuhan. Sekarang gini Bang, banyak kalau kamu gila kali. Oke, kalau kamu nanya, intinya kalau dalam Islam itu semua para nabi itu maksum. Iya, gitu. maksum, saya ngerti. Maksum udah. itu terjaga, diampuni, betul. Terus? Nah, bukan berarti tidak pernah. Mereka pernah. Seperti Adam. Adam pernah. Semua nabi juga kemungkinan nabi itu manusia, betul kan? Iya, iya benar. Iya, termasuk Isa di dalam keimananmu, betul? Nabi itu manusia. Maka manusia pada dasarnya berbuat dosa. Cuma ada satu manusia yang tidak berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa. Itu yang di dalam keimanan kami. Iya. Nah, kalau Kristen gini Bang, kalau iman Kristen tuh gini. Kalau nabi yang mereka tidak suka, bahkan dikatakan berzina, Daud, gitu, Lot, Ibrahim. Tapi kalau nabi itu disanjung, malah diangkat jadi Tuhan. Itu kalau Kristen dengan Wahyudi. Kalau Islam enggak. Ya. Kalau Islam tidak membeda-bedakan para nabi, mereka semuanya mulia. Beda dengan Kristen, nabi ini hebat, kita tuhankan saja. Oh, nabi ini berzina. Nah, kayak gitu. Kalau Islam enggak.
Kami tidak membeda-bedakan para nabi, semuanya itu mulia di hadapan Allah. Oke. Ini Bang Tata kan pasti tahu lah suratnya ya, yang dikatakan dosamu akan diampuni, dosanya nabi yang terakhir ini diampuni. Ada nggak ayat tentang dosanya Nabi Isa diampuni atau menyebutkan dosa Nabi Isa? Silakan. Ya tidak ada. Walaupun Nabi Muhammad, saya baca tafsir saya ini Bang, Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran, hadis, sudah saya kuasai itu. Surat Al-Fat ayat 2, itu umatnya Nabi Muhammad. Supaya mereka ini diampuni. Kalau Nabi Muhammad sudah dari awal diampuni semuanya. Makanya kalau baca Quran itu, saya tidak tanya diampuni. Anda coba fokus dong, fokus. Iya. Saya tanya, pernah, aduh kok iya, pernah tidak berbuat dosa itu pertanyaan tidak saya, ada. bukan diampuni. Tidak. Tidak pernah. Tidak ada, semua para nabi itu cuma Adam yang ada datanya. Pernah melakukan apa yang dilarang Tuhan, yaitu makan buah huldi. Selain itu kalau dalam Islam nggak ada. Nah terus. Oke. Nah, berarti Nabi Muhammad juga suci. Setahu saya di Quran suci itu Isa aja. Ya suci semua. Nah kalau Isa suci dalam Al-Quran itu maksudnya karena dia dulu dituduh anak zina kan oleh Seriwil. Akhirnya Allah melindungi. Wahai orang-orang Seriwil, jangan kamu, kenapa ketika aku mengutus Yesus, Isa, kok kalian tidak mau menerima dia, bahkan menuduh anak zina, padahal dia bayi yang suci. Maksudnya Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadi. Bukan berarti dia tidak punya ayah dituduh, oh paling selingkuh Maria. Bukan gitu. Jadi maksudnya suci di situ bukan anak haram gitu loh. Nah kalau cuma suci dalam Islam, semua bayi suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci kalau dalam Islam. Tidak punya dosa. Uang dosa itu ada ketika melakukan. Bayi melakukan apa? Nggak ada. Gitu. Oke Bang. Oke, saya terima. Nggak apa-apa. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Oke, saya tanya lagi tentang pernikahan dulu. Pernikahan yang sah dalam keimanan Bang Tahta ini apa Bang? Ya kalau setelah Islam datang kan diatur Islam itu. Jadi arkanun nikah khomsun, ada 5 rukunnya nikah. Jaujun wa jaujatun wa waliyun wa syahidani wa ijab wal qabul. Ada 5, mempelai 2 laki-laki dan perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab qabul. Udah. Oke, tanpa 5 syarat ini maka tidak sah, betul? Ya tidak sah, karena sudah diatur oleh Nabi Muhammad. Oke, tidak sah. Pertanyaan saya gini, Bang Tata. Iya. Istri pertama dari Nah kan saya udah jawab Bang. Ya. Setelah Nabi Muhammad diutus ada aturan itu. Ya nggak apa-apa, santai, Iya, santai. ya, Saya santai. cuma mau nanya. Iya, silakan. Dulu. Iya, silakan. Ya. Istri pertama Nabi itu keimanannya apa atau kepercayaannya? Ya kalau Siti Khotijah itu dia itu Nasrani, makanya dialah Nasrani. pertama kali. Nah, Siti Khotijah inilah tahu kenapa dia mau menikah dengan Nabi Muhammad, milih sendiri dia. Karena dia ahli kitab. Yang mana yang tahu tentang Nabi Muhammad kan ahli kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Maka Siti Khotijah ini jangan dikatakan Nasrani kayak Oten, enggak. Nasrani di situ tidak mentuhankan Yesus, tauhid. Dan Siti Khotijah tahu dari kitabnya, dari Injil, bahwa Nabi Muhammad seorang nabi. Siap. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Iya, nikahnya kan? Iya, nikahnya. Nah, Oke. Nikahnya pakai syariat apa itu? Dia ada tradisi orang Arab itu sudah turun temurun. Makanya ada maharnya juga. Nah, karena Nabi belum diutus saat itu, masih umur 25, maka mengikuti syariat orang Arab itu, suku Arab Quraisy itu. Tapi ada mahar juga, gitu. Ada wali juga, ada wali gitu itu. Buktinya mana Pak sejarah mengatakan seperti itu? Oke, kok sejarah. Jadi makanya coba baca ketika Abdul Muthalib menikahkan putranya ya Abdullah dengan Aminah. Dia akan datang sendiri untuk melamar. Berarti kan wali dia. Gitu. Nanti ini bagus ini, saya panggil teman saya nanti Pak Tata. Bagus ini komalnya.
Saya apresiasi ya, Komalnya netral dan bisa diskusi. Semua Komal Islam netral, Komal Hoten yang nggak jelas. Santai, santai Blender, santai. Oh, Bang Blender, saya Blender. ini, Kamu Bos, kamu saya lupa ya, mau Blender? tanya kali ini, saya minta penjelasan. Minta penjelasan aja, saya minta izin. Sebenarnya sih kalau yang Ustadz Tahta bilang tadi tinggal Isa atau Yesus datang, sebenarnya kan nggak mungkin, karena nggak mungkin kan dua orang balik kembali, pasti salah satu. Memang kalau secara yang saya tahu, meskipun Ustadz Tahta bilang kasihan orang Kristen, yang saya tahu sih kalau di ajaran Muslim, Isa datang itu untuk mengislamkan Kristen, meluruskan Kristen, malah justru kebalikan. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya mau nanya ke Ustadz. Coba jelaskan Ustadz ke saya tentang tiga umat ini, Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Dalam Al-Maidah 44, 48. dalam hadis itu kan terpecah, Ustadz. Iya. Iya kan? Terus. Yahudi 71, 70 neraka, 1 surga. Nasrani 72, 71 neraka, 1 surga. Islam 73 golongan, 72 neraka, 1 surga. Tapi yang satu-satu ini malah dibilang jamaah. Nah, saya kurang jelas itu dia. Oke. Apalagi referensi saya nggak ada. Mungkin Ustadz Tahta bisa bantu jelaskan siapa yang satu jamaah ini, dan di mana bisa ditemukan itu. Oke. Jadi gini, kalau Nasrani Wahyudi terpecah, ya mereka tidak bisa. Salah satunya pasti menyalahkan kan, karena tidak ada master kitabnya yang benar. Kalau Nabi Muhammad gini, kalau kalian nanti terpecah gampang. Taraktu fikum amro ini lan tadilu mata masatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan hadis. Maka selagi kita itu punya master, yaitu Quran dan hadis, aman kita. Yang berbeda dengan Quran hadis, ya itulah yang pecah, yang tidak selamat. Karena bertentangan dengan Quran dan hadis. Makanya umat Islam itu sanad-sanadnya ilmu Quran hadis itu nyambung sampai Rasulullah. Kayak saya pakai hadis Bukhari. Bukhari berguru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri berguru kepada Nafi. Nafi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ke Rasulullah. Akhirnya ahli sunnah wal jamaah nyambung ke saya. Nah kalau Kristen ketika membidat-bidatkan, mana yang benar? Ayo, kan tidak ada. Kalau kami gampang ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Kalau menyimpang dari Quran hadis salah sudah. Iya, berarti secara tidak langsung Ustadz akan ngomong begini, bahwa satu itu tetap ada tiga golongan dari yang satu ini, begitu. Ya kalau dari satu ini ahli sunnah wal jamaah ini ya benar. Nasrani dan Islam itu jadi satu golongan, bukan? Atau bagaimana? Bukan, kalau Wahyudi Nasrani itu dalam Islam itu sudah tidak dibahas karena ajaran Musa di zamannya Musa lalu diganti dengan Isa. Maka waliyahkum ahlal Injil bima anjalallah. Isa yang berlaku, yang jadi masternya. Tapi sampai kapan Isa ini berlaku? Sampai Nabi Muhammad diutus. Maka setelah Nabi Muhammad diutus, Quran, Taurat dan Injil Yesus dengan Musa ini tidak berlaku sudah untuk kaumnya itu. Kalau udah nggak berlaku, kenapa harus dikatakan? Mohon maaf, izin sebentar. Ini saya barusan datang, Rocos. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum. Shalom semuanya. Silakan, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo, bahas apa? Saya cuma menanya itu, Ustaz. Karena pemahaman yang saya tahu bahwa satu itu adalah tiga dari yang satu ini jadi satu jamaah. Maksudnya di zamannya. Pendapat yang lain ya, saya juga mungkin boleh dikasih referensinya, Ustaz, biar saya baca lagi. Di zamannya Musa kan Musa untuk Israel kan? Enggak, ini kan perkataan Nabi kan? Iya. Taurat untuk Israel. Yang dimaksud Nabi ini satu ini siapa? Itu loh saya tanya. Loh, kan para nabi itu diutus untuk zamannya masing-masing, untuk umatnya masing-masing kan? Nah, ini kan bercerita zaman akhir, Ustaz. Nah, kalau sekarang tidak berlaku dua itu. Musa dengan Yesus itu gak berlaku sudah. Wong zamannya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi ngomong seperti itu? Yang mereka tiga ini jadi satu golongan yang dibilang jamaah. Ya makanya semuanya sesat kan? Loh, ada satu golongan loh itu. Ya, satu golongan. kalau maksudnya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad ke surga, dari Muslim satu golongan ke surga. Maksudnya kalau Nasrani yang ke surga itu di zamannya Yesus atau setelah Yesus tidak ada yang tauhid. Maksudnya menyembah Allah, Yesus sebagai utusan itu.
Itu Nah, ini ada kan di omongannya di akhir zaman kan? Loh ya Iya. enggak, bukan di akhir zaman. Maksudnya gini loh. Waktu Allah mengutus Musa, umatnya ini terpecah. Mengutus Isa juga terpecah-pecah. Makanya setelah Nabi Isa itu diangkat di dalam Islam, mereka terpecah awalnya menjadi 4. Yakubiyah, Malkaniyah, Nasturiyah, Markusiyah. Semuanya tersesat karena sudah syirik mentuhankan Yesus. Gitu. Kalau penjelasan Ustadz ini hadis mana saya bisa dapat? Di hadis mana untuk bahwa itu cuma tentang umat Muslim dan Kristen dengan Yahudi itu sudah tidak dianggap? Di mana saya bisa temukan itu dia? Ya, makanya itu ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiina man amana billah. Itu. Jadi para nabi ini di zamannya masing-masing pengikutnya selamat. Ya, di zamannya Musa mereka selamat mengikuti Musa. Sampai Allah mengutus Yesus. Nah, kalau mereka tidak beriman ke Yesus, tidak selamat. Sama dengan pengikut Isa sudah ya. Setelah itu Nabi Muhammad diutus. Yang menolak Nabi Muhammad ya tidak selamat. Nah, kalau yang menolak Nabi Muhammad selamat, berarti yang menolak Yesus selamat juga dong di zamannya Yesus. Nah kayak gitu, para nabi itu diutus kayak presiden itu loh. Di zamannya Bapak Bung Karno aja Bapak Bung Karno yang presiden. Undang-undangnya di zaman dia. Sampai kapan? Sampai ada pemilu lagi. Oh diganti Bapak Soeharto. Ya undang-undangnya Bapak Soeharto. Tidak boleh. Maaf ya Bapak Soeharto, saya tetap undang-undang Bapak Bung Karno. Sama ketika kalau mengutus Yesus, kata orang Seriwil, maaf Yesus, kamu siapa? Saya Musa dengan Tauratnya. Siapa lo? Kan nggak boleh kayak gitu. Nah sama dengan ada pengikut Isa. Ustadz, maaf ya. Ini udah kejauhan. Yang saya tanyakan, di mana referensi tentang satu golongan ini bahwa mereka itu hanya untuk umat Muslim dan 2 tidak dianggap? Karena yang saya tahu adalah satu-satu. Di mana kita bisa baca? Mungkin yang lain. Al-Maidah 44. Itu Nabi di Quran Musa yang saya bahas karena ini bahasanya kan di hadis setahu saya, bukan di Quran. Nah iya, maksudnya hadis di situ. Setiap para nabi itu diutus, pasti nanti terpecah-pecah umatnya. Gitu. Referensinya kemana? Saya membaca bahwa yang Ustadz katakan. Ya hadis itu, yang di hadis itu. Maksudnya terpecah di situ 72 apa itu? Itu setiap nabi diutus. Maka umatnya Nabi Muhammad juga gitu. Hanya saja ada jalannya kalau umatnya Nabi Muhammad. Kembalikan ke Quran dan hadis. Selesai. Karena saya tahu sih ini jadi omongan tentang akhir zaman, bukan di saat itu. Itu loh. Itu aja. Sampai sekarang saya belum dapat jawaban itu dia. Belum puas lah istilahnya. Dapat jawaban, tapi saya masih belum puas dengan enggak puas. Makanya saya cari referensi yang memang pas. Makanya intinya gini, Bang. Intinya gini, Bang. Setelah Nabi Yesus diutus, udah ikutin Yesus di zamannya. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, sebenarnya ngapain bahas Musa dengan Yesus lagi? Wong Yesus dengan Musa untuk kaumnya, selesai udah. Ibaratkan gitu intinya sebenarnya. Iya, tapi kan ini perkataan Nabi, Ustaz. Enggak. Benar itu, tapi aku sampai penasaran, pengen tahu siapa nama Bapak Paulus ini. Sampai sekarang aku penasaran. Bapak Paulus ini seorang rasul yang harus mempunyai silsilah. Sampai sekarang bingung aku Nah, bapaknya siapa. Sekarang gini aja, ayo siapa yang mau dialog dengan saya? Temanya ditentukan. Kita gantian pakai data, ayo. Atau ini apa ajaran Yesus? Gitu, ayo. Nanti kita ajarkan pakai data. Saya juga Islam dan saya menguasai tentang Bible juga. Ini perempuan ini siapa ini? Bang Mona, ayo. Iya, tadi menanggapi pertanyaan dari Koko Al. Enggak, Anda berani enggak dialog? Ya ini, saya menanggapi apa temanya? Enggak, temanya dulu. Temanya apa yang kamu kuasai dalam Bible? bukan Bible, Pak. Tapi yang Apa? saya tanyakan tentang agama Bapak. Yang katanya Nabi Muhammad Oh, itu berarti tidak mau dialog nih. Takut dialog. bukan takut dialog. Dijawab, nggak apa-apa. Lanjut. Ditolong ini santai dulu Pak Bang Tata. Ini Mona mau nanya. Nanti kalau Bang Tata mau nanya, saya yang jawab nanti nggak apa-apa. Kalau iman Kristen saya siap jawab. Ya udah aku nanya Al. Siapa nama Bapak Paulus Al? Jawab lu. Sebentar. Saya jawab tidak tercatat. Udah lanjut. Lanjut Mona. Ya, tadi Bapak mengatakan istri pertama Siti Khadijah siapa, Pak? Istri pertama Nabi Muhammad siapa, Pak? Siti Khadijah ya? Iya, kenapa? Nah, itu beragama apa, Pak? Kalau boleh tahu. Nasrani dalam Islam. Nasrani, oke. Keponakannya siapa, Pak? Warokoh. Warokoh. Lah, Warokoh itu beragama apa, Pak? Ahli kitab. Iblis itu saya nggak ketemu gitu. Siapa tahu abang bisa menemukan itu.